Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu khusus kalian pecinta AC Milan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar Sobat Bola mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu, Forza Milan. AC Milan dikabarkan masih terlibat negosiasi dengan Rafael Leao terkait perpanjangan kontraknya saat Chelsea mulai menunjukkan minat untuk merekrutnya. Calcio Mercato menyorot bagaimana Leao merupakan salah satu pemain yang bersinar dalam kemenangan 5-0 Rossoneri atas Wolfsberger dalam pertandingan pramusim di Austria. Sang pemain berhasil mencetak gol pertama klub dan menunjukkan bahwa ia dalam kondisi terbaik selama 45 menit bermain bersama Theo Hernandez di sayap kiri pasukan Stefano Pioli. Beberapa ketertarikan telah datang dari klub lain untuk memboyong winger 23 tahun tersebut, khususnya dari Chelsea. Sementara itu, negosiasi perpanjangan kontraknya masih belum kandas dan tampaknya tidak akan selesai dalam waktu dekat ini. Pemain internasional Portugal tersebut belum menyelesaikan masalah hukumnya dengan Sporting CP terkait biaya kompensasi lantaran telah menghentikan kontraknya sebelum hijrah ke Lille. Akan tetapi, prioritas Paolo Maldini dan Ricky Massara masih fokus pada upaya mendaratkan Charles de Ketelaere dari klub Brugge. Perpanjangan kontrak Leao tetap akan diselesaikan kembali dalam beberapa pekan ke depan, mungkin setelah bursa transfer ditutup. Pasalnya, bahkan Redbird dan Gary Cardinale, yang akan membawa Milan memasuki era baru, menyadari bahwa mantan bintang Lille tersebut merupakan sumber daya yang sangat berharga dan layak dipertahankan. Kendati demikian, manajemen agaknya perlu bergerak cepat mengamankan masa depannya, terlebih dengan kejaran klub-klub papan atas lain seperti halnya Chelsea. Kepastian transfer Charles de Ketelaere menuju AC Milan tinggal selangkah lagi pasca pakar transfer sepak bola dunia Fabrizio Romano memberikan sinyal, "Here we go," di akun pribadinya. Klub Brugge akhirnya menerima sodoran transfer sebesar 35 juta euro dari Rossoneri. Milan sempat menghadapi persaingan sengit dengan Leeds United untuk mendapatkan servis pemain berusia 21 tahun tersebut. De Ketelaere dianggap jadi pemain potensial yang bisa berkembang pesat dalam waktu dekat. Upaya Milan nyaris kandas karena kalah dalam perang harga dengan Leeds. Brugge sendiri hanya mau melepas sang pemain kepada penawar tertinggi. Akan tetapi, Milan mendapat tambahan waktu yang berharga untuk bisa menaikkan tawarannya. Tambahan waktu itu didapat setelah De Ketelaere hanya ingin pindah ke Milan dan memaksa Brugge agar mau menerima penawaran dari Milan. Jurnalis Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa Milan dan Brugge akhirnya mencapai kesepakatan soal biaya transfer. Selain mahar 35 juta euro, ada bonus-bonus lainnya. Dalam kesepakatan tersebut, Milan memasukkan klausul persentase penjualan kembali, yaitu Brugge akan kebagian beberapa persen dari penjualan De Ketelaere selanjutnya. Semua pihak puas dengan klausul tersebut. Dengan tercapainya kesepakatan di antara dua klub, De Ketelaere kini sudah dibolehkan terbang menuju Milan, Italia. Sang pemain akan langsung menjalani tes medis. Romano melaporkan bahwa finalisasi dan peresmian De Ketelaere bisa dituntaskan dalam minggu ini. Kabarnya, De Ketelaere akan menjalani tes medis pada Minggu atau Senin pagi. Siang harinya akan langsung dilakukan penandatanganan kontrak. Sebelum mencapai kesepakatan dengan Brugge, Milan sudah mencapai kesepakatan personal dengan De Ketelaere. Salah satu kesepakatannya adalah kontrak berdurasi panjang selama 5 tahun atau sampai tahun 2027. Junior Mesias yakin skuad AC Milan mulai kembali ke kebugaran penuh setelah mengalahkan Wolfsberger Kamis, 28/7, dini hari tadi dengan secara khusus memuji Yacine Adli. Rossoneri sukses meraih kemenangan 5-0 di Austria dengan 5 pencetak gol yang berbeda beraksi, dimulai dengan Rafael Leao dan Ante Rebic pada babak pertama dan berlanjut ke babak kedua dengan Mesias Adli, dan Matteo Gabbia turut mencatatkan nama mereka ke papan skor. Winger asal Brazil masuk menggantikan Leao pada babak pertama dan Alexis Saelemaekers berganti sayap, dengan mantan pemain Crotone itu mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-0 berkat umpan mendatar Theo Hernandez yang luar biasa melintasi tepi lapangan yang memungkinkan untuk ditepis dengan mudah. Selepas pertandingan persahabatan kontra Wolfsberger tersebut, veteran 31 tahun tersebut berbicara kepada Sky Italia untuk mengomentari kinerja klub dan musim depan sebagaimana yang dikutip dari Milan News. "Kami mulai mengambil langkah yang tepat.
Wajar jika kami tidak dalam kondisi terbaik, tetapi kami berusaha untuk meningkat hari demi hari untuk bersiap-siap pada hari pertama, katanya. Tentang Liga Champions ia menambahkan, tahun lalu kami memiliki grup yang hebat, itu tidak mudah. Tahun ini kami harus tampil lebih baik. Mesias juga mengomentari duo rekrutan baru Milan Starlet Prancis dan Divock Origi dengan secara khusus memuji nama pertama, mereka langsung terintegrasi, Atli adalah pemain hebat dan dia menunjukkan dirinya di lapangan. Kami adalah kelompok yang bersatu. Terkait tujuan musim ini, ia menyatakan, sebagai sebuah tim, teruslah menang. Pasti lebih baik dari tahun lalu. The next kakak dari Liga Belgia Club Brugge yaitu Charles de Ketelaere dilaporkan siap untuk potong gaji demi kepindahannya ke AC Milan pada musim panas 2022 ini. Dilansir Football Italia, dikabarkan de Ketelaere telah mengambil tahap-tahap agar mencapai kesepakatan dengan AC Milan. Dikabarkan de Ketelaere masih mempunyai kontrak sampai pada 2024 mendatang dengan klub Brugge. Demikian, de Ketelaere sangat ingin pindah ke AC Milan dalam satu pekan terakhir ini dan terus mengharapkan agar kesepakatan antara pihak kedua klub bisa terlaksanakan. AC Milan dikabarkan sudah semakin dekat untuk amankan jasa de Ketelaere setelah memenuhi keinginan biaya transfer dari klub Brugge dengan nilai 35 juta euro atau sekitar 529 miliar. Selain AC Milan, dari klub Liga Inggris yaitu Leeds United tertarik juga dengan jasa sang gelandang muda itu namun disayangkan de Ketelaere hanya ingin ke AC Milan. Pada musim lalu, dengan catatan pemain asal Belgia itu berlaga sebanyak 49 pertandingan dan menyumbangkan 18 gol dan 10 assist serta 4.138 menit bermain untuk klub Brugge. AC Milan sukses menghajar klub Austria, Wolfsberger dengan skor telak 5-0 dalam partai uji coba pramusim yang digelar di Wörthersee Stadion, Klagenfurt, Kamis, tanggal 28 Juli tahun 2022, dini hari WIB. 5 gol kemenangan Milan masing-masing diciptakan oleh Rafael Leao, Ante Rebic, Junior Mesias, Yacine Adli, dan Matteo Gabbia. Kemenangan ini terbilang cukup mengesankan. Pasalnya, Milan tak bisa menurunkan beberapa pilar utama mereka seperti Zlatan Ibrahimovic, Olivier Giroud, hingga rekrutan anyar Divock Origi. Terdapat sejumlah pemain Milan yang menunjukkan performa impresif pada laga ini. Adli yang baru kembali dari masa pinjaman di Bordeaux tampil sejak menit pertama. Gelandang serang 21 tahun itu pun turut menciptakan 1 gol dan 1 assist. Kelebihan utama Adli pada laga ini adalah kreativitas dan daya jelajahnya yang sangat tinggi. Serangan Milan pun banyak yang berasal dari pergerakannya. Milan hampir pasti tak lagi meminjamkan Adli untuk musim 2022-23 ini. Tenaganya bakal sangat dibutuhkan Milan untuk mempertahankan gelar Scudetto mereka. Warganet di media sosial Twitter memberikan beragam reaksi terhadap hasil positif Milan serta performa apik Adli. Berikut beberapa di antaranya. Usai bergabung Lecce, Lorenzo Colombo mengaku telah menyadari hampir tidak mungkin baginya bertahan di AC Milan jelang bergulirnya musim baru ini. Awal bulan ini, Rossoneri mengumumkan kepergian Colombo ke Lecce dengan status pinjaman. Tim Serie A yang baru dipromosikan tersebut memiliki opsi pembelian yang dapat mereka gunakan, tetapi sang klub induk juga memiliki klausul pembelian kembali. Striker 21 tahun tersebut membuat kesan pertama yang baik selama pertandingan pramusim pertamanya untuk tim barunya tersebut dengan mencetak 2 gol dalam kemenangan 7-0 mereka atas Rovereto pada laga persahabatan. Selain itu, ia menindaklanjutinya dengan mencetak 2 gol pada pertandingan persahabatan berikutnya saat takluk 3-2 melawan klub Bundesliga Bochum. Colombo lantas berbicara dalam konferensi pers perkenalannya dan ditanya tentang sejumlah topik berbeda dari pilihan nomor seragamnya hingga prospek menghadapi Inter. Seragam nomor 9. Kami membicarakannya dengan Cisai dan kami belum memutuskan. Sejujurnya saya tidak berpikir saya akan bertahan di Milan. Saya ingin memiliki kesempatan untuk memainkan menit terbaik demi membuktikan siapa saya, ujarnya sebagaimana dikutip dari Milan News. Saya sangat mengharapkan panggilan dari Serie A, saya sangat ingin dapat mengekspresikan diri saya di panggung seperti itu dan melakukannya dengan seragam ini adalah sesuatu yang indah serta kesempatan besar yang tidak ingin saya sia-siakan. Bermain melawan Inter, saya bisa mendefinisikan pertandingan itu hampir seperti derby bagi saya. Bagi kami itu akan menjadi fundamental karena ini adalah awal dari perjalanan di musim yang begitu penting untuk dirayakan di kota Lecce.
Proses negosiasi Hakim Ziyech menuju AC Milan mulai mengalami kemajuan yang positif. Sejumlah laporan bahkan mengklaim tanda-tanda itu sudah tampak setelah Chelsea tiba di Inggris. Awal pekan ini, rombongan Chelsea menyudahi tur pramusim mereka di Amerika Serikat dan tiba di Inggris. Saat turun dari pesawat, Ziyech tidak berada dalam bus yang sama dengan rekan-rekannya yang lain. Dilansir dari Sempra Milan, Ziyech kabarnya bakal menuju Milan untuk mewujudkan transfer tersebut. Dengan kata lain, Chelsea juga sudah membuka pintu selebar-lebarnya bagi pemain berusia 29 tahun itu untuk mencari klub baru. Sejumlah laporan juga mengklaim, langkah pertama yang diambil Ziyech ini menunjukkan pembicaraan dengan Milan berjalan lancar. Dalam laporan yang sama, proses transfer Ziyech ke Milan ingin dipercepat. Seluruh pihak, Chelsea, AC Milan dan Ziyech punya keinginan yang sama supaya transfernya cepat tuntas. Kedua tim dilaporkan berada dalam situasi saling optimis bahwa kesepakatan dengan sang pemain bisa tercapai. Kesepakatannya pun diyakini akan segera selesai pada bursa musim panas. Meski begitu, belum ada kepastian kapan transfer ini bisa selesai. Bisa dalam beberapa hari atau tepat di menit terakhir penutupan jendela transfer. Satu-satunya yang menjadi kendala dalam proses negosiasi ini adalah soal gaji Ziyech. Pemain asal Maroko tersebut meraup gaji yang besar bersama The Blues. Milan merasa gajinya masih terlalu berat. Kendala ini yang kemungkinan besar akan dibicarakan kedua belah pihak saat bertemu secara langsung. Menurut laporan yang sama, keinginan Milan memboyong Deng Ziyech nanti akhirnya ada dua cara. Milan bisa membeli langsung atau melakukan pinjaman supaya gaji Ziyech bisa dibagi dua. AC Milan dijadwalkan bersua Wolfsberger dalam lanjutan ajang laga pramusim, Rabu, tanggal 27 Juli tahun 2022, malam waktu setempat atau Kamis dini hari WIB nanti. Siaran langsung Wolfsberger vs AC Milan bisa disaksikan melalui live streaming TV online mulai jam 0 waktu Indonesia Barat. Juara bertahan Liga Italia Serie A AC Milan yakin mampu merengkuh gelar keduanya. Bukan hanya itu, AC Milan juga percaya diri turun ke gelanggang Liga Champions. Sebelumnya, tim asuhan Stefano Pioli itu menang 2-1 atas kubu Bundesliga FC Köln. Meski sebelumnya menang, performa Rossoneri belum cukup meyakinkan, ditambah kini dikalahkan tim mediocre Norwegia. Terlepas dari hasil di pramusim sejauh ini, Gabbia percaya timnya bisa menunjukkan permainan yang istimewa pada musim tahun 2022 sampai tahun 2023. Kami akan menghabiskan 4 hari bersama, dan itu akan melibatkan pelatihan dan peningkatan tim. Saya tidak ragu bahwa itu akan berhasil, ucap Gabbia. Kami adalah kelompok yang berhubungan baik, berlatih bersama dengan baik, memiliki semangat hebat, ujarnya. Kami akan mencoba menciptakan sesuatu positif dan istimewa musim ini, pungkas bek muda asal Italia itu. Selanjutnya, Rossoneri akan menghadapi uji coba melawan tim divisi kedua Liga Austria, Wolfsberger AC, pada Kamis, tanggal 28 Juli tahun 2022. Bek.